Halo guys, balik lagi di Movie Friend. Kali ini gue akan membahas sebuah film menarik yang berjudul Black Island. Sebelum masuk ke alurnya, gue selalu mendoakan agar kalian selalu sehat dan bahagia dalam menjalani kehidupan saat ini. Film dibuka dengan seorang wanita tua yang saat itu sedang berada di pinggir pantai. Dalam sekejap tiba-tiba dia diserang oleh seekor anjing pemburu dengan begitu brutal. Karena dia hanya seorang diri, akhirnya wanita tua itu pun mati dalam sekejap tanpa ada yang mengetahui kejadiannya saat itu. Beberapa bulan kemudian, sepasang suami istri sedang berkendara di dalam sebuah mobil. Terlihat dari kejauhan ada mobil yang melaju keluar dari jalurnya. Melihat mobil itu ingin menabraknya, akhirnya sang suami mencoba untuk menghindar hingga akhirnya menyebabkan mobil yang ditumpanginya menghantam sebuah pohon yang besar. Lalu kita dibawa menuju ke seorang pemuda bernama Jonas yang saat itu sedang menghadiri sebuah acara pemakaman. Di situ dia tampak bersedih karena ternyata yang meninggal saat itu adalah kedua orang tuanya. Jonas yang sedang meratapi kepergian orang tuanya, saat itu dia dihampiri oleh temannya yang bernama Nina. Nina yang kebetulan adalah teman dekatnya, dia pun mencoba untuk menghibur dengan mengajaknya berbincang. Saat itu Nina bertanya padanya mengenai dia akan tinggal bersama siapa. Jonas yang masih bimbang hanya menjawab bahwa dia akan tinggal bersama bibinya. Namun dari jawabannya yang terlihat seperti itu seakan menggambarkan sebuah keterpaksaan yang harus diambil dalam posisinya saat itu. Lalu Jonas dihampiri oleh kakeknya yang bernama Frederick. Dijelaskan bahwa Jonas tidak begitu dekat dengan kakeknya. Saat itu kakek Frederick berkata bahwa dia ingin memperbaiki hubungan dengan almarhum ayah Jonas. Namun karena sudah tidak bisa, akhirnya dia pun mencoba untuk melakukannya kepada Jonas. Dia menawarkan untuk tinggal bersama, di mana saat itu kakeknya bersedia untuk menjaganya serta menanggung hidupnya. Jonas yang mendengar tawaran kakeknya tampak senang karena dari hal tersebutlah dia jadi tidak harus meninggalkan pulau yang selama ini ditinggalinya, serta dia juga tidak harus berpisah dengan semua teman-temannya. Nina yang saat itu mendengar perbincangan mereka tampak ikut senang karena Jonas tidak perlu pergi untuk tinggal bersama bibinya. Dari tatapan dan sikap mereka berdua tampak rasa saling suka satu sama lain. Namun karena masing-masing dari mereka belum ada yang mengungkapkan perasaannya, sehingga dari situlah mereka terlihat seperti hanya teman dekat. Singkat cerita, waktu sudah berlalu 1 tahun kemudian, di mana saat itu terlihat Jonas, Nina dan temannya sedang mengayuh sepeda bersama menuju ke sekolah. Sesampainya di sana, mereka semua dikumpulkan untuk keluar kelas oleh seorang wanita yang tampaknya dia adalah seorang guru baru. Lalu wanita itu mengenalkan dirinya yang bernama Helena. Dia adalah guru pengganti yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan di kelas mereka. Karena perihal guru yang biasanya mengajar habis mengalami insiden. Helena adalah guru yang terlihat cantik dan seksi. Dalam sekejap dia menjadi perhatian banyak siswa di sekolah itu, tidak terkecuali Jonas dan para teman prianya. Dari hal tersebutlah membuat Nina sedikit agak cemburu ketika Jonas ikutan memberikan perhatiannya kepada guru itu. Lalu ada saat ketika Bu Guru Helena meminta tolong pada Jonas dan temannya untuk memasang lemari di kamar rumahnya. Kebetulan dia tinggal sendiri dan baru saja pindahan ke rumah barunya. Nina yang melihat Jonas bersedia membantunya, tak ingin kalah, dia pun langsung ikut menawarkan dirinya untuk dapat membantu Bu Guru Helena. Saat sudah di rumah Bu Guru Helena, Jonas beserta temannya bahu-membahu memasang sebuah lemari. Lalu Nina malah diperintahkan untuk memotong karpet. Dari hal tersebut membuat Nina sangat cemburu. Terlebih lagi ketika dia membayangkan hal-hal aneh mengenai apa saja yang mereka lakukan di dalam kamar Helena. Lalu dia pun pergi mencari sebuah alat di dalam ruangan. Ketika sedang mencarinya, tidak sengaja dia melihat koper yang menurutnya mencurigakan. Saat ingin melihatnya, tanpa diduga Bu Guru Helena langsung memergoki serta menyuruhnya pergi meninggalkan ruangan tersebut. Melihat ada yang aneh dari sikap Bu Guru Helena, dari situ Nina menyimpulkan bahwa tampaknya ada sesuatu yang dia sembunyikan di dalam ruangan tersebut. Kemudian ketika proses memasang lemari sudah hampir selesai, tiba-tiba Nina menghampiri mereka dengan kakinya yang sudah mengeluarkan darah karena terkena benda tajam. Melihat hal tersebut, Jonas dan yang lainnya begitu cemas, sehingga dengan segera Jonas beserta temannya langsung mengantarkan Nina untuk pergi ke rumah sakit. Saat mereka semua sudah pulang, benar saja dugaan Nina tadi, bahwa ternyata saat itu Bu Guru Helena terlihat menyimpan begitu banyak foto-foto pribadi Jonas dalam koper tersebut.
Entah apa yang direncanakan olehnya, hanya saja tampaknya dia terlihat memiliki sebuah rencana tersendiri untuk mendekati Jonas, meskipun tujuan sebenarnya pada saat ini belum terungkap. Singkat cerita, ada saat ketika Bu Guru Helena memberikan sebuah tugas kepada para murid untuk menulis sebuah puisi. Nina yang tahu bahwa kemampuan menulisnya tidaklah bagus, Jonas pun membantu untuk menuliskan sebuah puisi untuknya. Ketika mereka sedang makan bersama kakek Frederick, Nina saat itu bercerita bahwa dia sangat senang karena Jonas membantunya menulis sebuah puisi. Mendengarnya, kakek Frederick sedikit menyindir perihal kehidupan seorang penulis. Menurutnya, seorang penulis rata-rata tidak memiliki masa depan karena kebanyakan dari mereka banyak yang berakhir hidup di jalanan. Jonas yang mendengar perkataan kakeknya membuatnya saat itu hanya terdiam. Sebenarnya dia tidak terlalu kaget perihal kakeknya yang bisa berkata seperti itu, karena pada dasarnya dia pun dari dulu juga selalu menentang anaknya, yaitu ayah Jonas, untuk menjadi seorang penulis. Singkat cerita, Nina mendapatkan nilai terbaik dari puisi yang ditulisnya. Namun Bu Guru Helena tahu bahwa puisi itu bukanlah dia yang membuatnya. Jonas yang mengetahui hal tersebut akhirnya mengakui bahwa itu adalah tulisannya. Bukannya marah, Bu Guru Helena malah menyuruh Jonas untuk mengantarkan karya tulisnya yang lain ke rumahnya. Jonas yang sangat polos dengan senang hati mengantar tulisannya itu ke sana. Lalu Bu Guru Helena menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Ketika Bu Guru Helena membaca tulisan milik Jonas, tanpa diduga dia sampai menangis karena terharu dengan apa yang ditulisnya. Dari hal tersebut membuat Jonas merasa senang karena ternyata ada yang dapat menghargai karyanya. Lalu saking terbawa perasaan, mereka pun langsung menumpahkannya dengan saling berhubungan seks, tanpa sedikit pun berpikir mengenai status mereka yang adalah seorang guru dan murid. Singkat cerita, hubungan mereka semakin dekat. Nina beserta temannya mengendus perihal hubungan yang mereka sedang jalani. Namun, karena Nina tidak mau kalah, dia pun mencoba untuk memberikan ketegasan pada Bu Guru Helena bahwa mereka saling mencintai. Saat itu dia menjelaskan bahwa hanya dia yang selalu ada dan menemaninya di saat berduka waktu kehilangan orang tuanya, serta dia juga yang selalu menjadi pendengar yang baik. Saat Jonas sedang berkeluh kesah mengenai sikap kakeknya yang arogan terhadap dirinya, ada saat di sekolah sedang diselenggarakan sebuah acara perayaan. Kakek Jonas yang merupakan pensiunan kepala sekolah di situ, dia pun diundang untuk memberi sambutan serta pendapatnya mengenai perkembangan sekolah saat ini. Dengan senang hati dia pun menyanggupi untuk datang ke acara tersebut. Saat sedang berpidato di hadapan para guru dan murid, semua terlihat baik-baik saja dan acara pun berjalan dengan lancar. Namun tiba-tiba ketika dia melihat sosok Helena yang sedang menatapnya dengan rambut pendek barunya, seketika kaki Frederick sesak nafas lalu jatuh lemas tak berdaya di tengah acara tersebut. Di rumah, Nina bertanya pada Jonas apakah dia mengenal Bu Guru Helena. Bukan tanpa sebab dia bertanya seperti itu, karena pada saat kejadian Nina memergoki sebelum kakinya jatuh, dia sempat bertatap-tatapan dengan Bu Guru Helena. Mendengar itu, Jonas hanya terdiam dan mengira kalau Nina saat itu hanya mengarang saja. Lalu Nina kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berbohong sama sekali. Jonas yang masih tidak menanggapinya akhirnya membuat Nina marah dan pergi meninggalkannya. Meskipun pada saat itu Jonas mencoba untuk menahannya agar tetap bersamanya. Saat hendak pergi, Nina merasa ada yang sedang mengintai rumah Jonas. Karena dia tidak melihat apa-apa, akhirnya dia pun pergi untuk pulang ke rumah. Namun pas paginya, saat Nina hendak ke rumah Jonas, tidak disangka dia malah memergoki Ibu Guru Helena yang sehabis keluar dari rumah Jonas dengan keadaan seperti habis bangun tidur. Lalu di sekolah, Nina curhat kepada temannya yang bernama Jul tentang apa yang dilihatnya tadi. Jul mengatakan bahwa saat kejadian kemarin ayahnya juga melihat Bu Guru Helena sangatlah mirip dengan seorang guru di masa lalu. Dari hal tersebut membuat Nina memutuskan untuk mencari siapa sebenarnya Bu Guru Helena. Nina mendatangi perpustakaan untuk mencari arsip dari para guru yang pernah bekerja di sekolah itu. Satu persatu buku dan halaman dia buka, hingga akhirnya dia menemukan satu guru yang wajahnya mirip sekali dengan Bu Guru Helena. Saat dia sudah menemukan fakta tersebut, tiba-tiba Bu Guru Helena memergokinya. Dengan segera dia pun langsung mencekik Nina, perihal karena dia telah mengetahui sebagian rahasianya.
Saat itu ada siswa di depan perpustakaan, namun karena mereka sedang asik mengobrol, sampai-sampai tidak mengetahui bahwa ada insiden di dalam ruangan perpustakaan. Jonas yang terlambat datang ke sekolah, dia pun langsung bergegas mencari Nina. Namun sangat disayangkan bahwa pertemuan semalam dengan Nina adalah yang terakhir, karena pada saat itu Nina telah mati di tangan Bu Guru Helena. Jonas yang hendak masuk ke perpustakaan, dia pun dihalangi oleh Bu Guru Helena yang saat itu mengatakan bahwa Nina tidak ada di dalam perpustakaan tersebut. Mendengar Bu Guru Helena berkata seperti itu, Jonas pun langsung pergi meninggalkan perpustakaan tanpa sempat masuk ke dalam. Lalu Bu Guru Helena dengan segera langsung membungkus Nina dan mengikatnya dengan begitu rapi untuk dibuang ke sebuah tempat demi menghapus jejak pembunuhan yang telah dia lakukan. Malamnya Jonas menemui Bu Guru Helena untuk memberikan kabar bahwa Nina hilang. Di situ Bu Guru Helena merangkai sebuah alasan bahwasanya terakhir dia bertemu dengan Nina di perpustakaan untuk membahas perihal Nina yang cemburu, karena telah melihatnya keluar dari rumah Jonas tadi pagi. Mendengar ucapannya tersebut membuat Jonas tidak ada sedikit pun kecurigaan perihal kejadian yang sebenarnya terjadi. Lalu Bu Guru Helena kembali memuji Jonas perihal dirinya yang akan sukses jika dapat fokus dengan keahliannya sebagai penulis. Mendengar hal tersebut membuat Jonas begitu tersanjung, karena dia merasa hanya gurunya lah yang selalu mendukungnya untuk tetap menjadi seorang penulis. Dari hal tersebutlah mereka pun kembali terbuai dalam hubungan yang penuh dosa. Esoknya mayat Nina ditemukan di pinggir pantai. Kakeknya yang mengetahui hal tersebut, dia pun langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Sementara itu Jonas yang tidak percaya jika Nina mati karena bunuh diri, dia pun mulai mencari bukti bersama dengan teman-temannya, di mana pada saat itu dia menemukan sebuah fakta mengenai hubungan antara kakeknya dengan seorang wanita bernama Maria yang ternyata adalah ibu dari Helena. Dijelaskan bahwa sebenarnya target Helena adalah kakek Frederick, di mana saat itu dia memiliki tujuan ingin membalas dendam dengan membunuh orang-orang yang dicintainya. Dia melakukan hal tersebut karena dulu kakek Frederick lah yang ternyata telah secara tidak langsung membunuh ibunya. Meskipun fakta sebenarnya ibunya dulu mati karena bunuh diri di pantai. Pada waktu dulu kakek Frederick adalah orang yang sangat dihormati di sekolah. Ketika dia menjalin hubungan terlarang dengan Maria dan menghasilkan seorang anak, di situ dia tidak mau mengakui demi menjaga reputasinya. Melihat perlakuannya seperti itu membuat Maria akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Maria saat itu begitu sangat mencintai Frederick. Dia tidak mau karir Frederick hancur karena dirinya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di pantai, dan dengan terpaksa meninggalkan anaknya yang saat itu masih berusia 4 tahun. Dari sinilah semua mulai terhubung perihal seorang nenek yang mati digigit oleh seekor anjing pemburu di awal tadi. Ternyata itu adalah istri sah dari kakek Frederick. Lalu perihal orang tua dari Jonas yang waktu itu kecelakaan karena disebabkan ada pengendara yang keluar dari jalur. Ternyata itu semua adalah ulah dari Helena yang ingin membalas dendam dengan membunuh semua orang yang ada di sekitar kakek Frederick. Esoknya saat di rumah, Jonas kaget perihal Helena yang membawa pulang kakek Frederick dari rumah sakit. Padahal saat itu Jonas sebagai keluarganya tidak memerintahkan sama sekali. Saat itu Helena beralasan bahwa kakek sudah diizinkan pulang. Namun karena Jonas tidak bisa dihubungi, maka akhirnya dialah yang membawanya pulang. Tujuan sebenarnya kakek Frederick dibawa pulang olehnya adalah agar didapat menyaksikan cucu kesayangannya mati di depan matanya. Karena target terakhir Helena saat ini adalah membunuh Jonas. Singkat cerita, Jonas pun diracun oleh Helena sehingga membuat tubuhnya mati rasa. Lalu dia menenggelamkannya ke sebuah kolam yang ada di pekarangan rumahnya. Jonas yang tidak bisa bergerak dan melawan, dia hanya pasrah jika saat itu dia harus mati. Lalu tiba-tiba kakek Frederick dengan sengaja menjatuhkan sebuah gelas dengan tujuan agar perhatian Helena berpindah. Ternyata rencananya berhasil dan membuat Jonas mampu mengeluarkan diri dari dalam air. Jonas pun berhasil melawan dan coba berusaha melarikan diri meskipun tubuhnya sebagian masih terasa lemas. Helena yang mampu mengejarnya tanpa pikir panjang langsung mencekik Jonas di depan kakek Frederick. Jonas yang mulai bisa menggerakkan tangannya, akhirnya dia pun mengambil pecahan gelas dan menusuk Helena tepat di jantungnya. Seketika Helena pun mati. Adegan ditutup di mana Jonas akhirnya pergi meninggalkan pulau yang selama ini dia tinggali. Saat itu dia berusaha untuk melupakan semua orang-orang yang dia sayangi. Lalu ada seorang wanita yang bertanya pada Jonas perihal mengapa gambar dalam sebuah peta
terlihat pulau yang Jonas tinggali berwarna hitam. Dan film pun berakhir.